Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Pagi, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Pagi, Bu. Oke. Di hari ini semoga kalian tetap semangat di pertemuan hari ini dan Ibu harap kalian tetap keadaan sehat ya semuanya. Meskipun kita dalam keadaan online. Jadi diharapkan kalian tetap semangat ya, meskipun kita masih dalam keadaan seperti ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian untuk absen terlebih dahulu di Google Classroom yang telah Ibu sediakan. Nah, untuk nanti ketua kelas setelah nanti pembelajaran atau pertemuan kita hari ini selesai, untuk diingatkan kembali kepada teman-temannya untuk mengisi absennya ya, soalnya ada tenggat waktu. Oke, kita langsung aja nih ke pembelajaran hari ini. Kira-kira nih, masih ada yang ingat nggak kemarin itu tentang apa ya kita ngebahasnya pertemuan sebelumnya? Daftar urutan kepangkatan pegawai ya, Bu? Iya, betul banget, Adis. Nah, daftar urut kepangkatan pegawai. Nah, untuk pertemuan hari ini kurang lebih hampir sama nih teman-teman, yaitu perencanaan karir pegawai. Pada pembahasan hari ini atau tema pada pertemuan hari ini ada subbab yang akan kita bahas, yaitu ada 6 nih teman-teman. Ada apa aja? Ada pengertian dari perencanaan karir pegawai, ada jenis sarana perencanaan karir pegawai, tujuannya, lalu ada faktor-faktor, manfaat dan perencanaan karir pegawai, manfaat dan juga jenis-jenis sistem perencanaan karir pegawai. Tetapi untuk hari ini kita akan lebih berfokus ke 3 materi yang akan kita bahas nih, yaitu yang pertama ada pengertian, jenis sarananya, dan tujuan. Tujuannya apa dari pembelajaran hari ini? Tujuannya adalah kita diharapkan dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan perencanaan karir, dan juga kita dapat mengetahui dan membedakan jenis sarana perencanaan karir, lalu juga kita juga mengetahui apa tujuan dari perencanaan karir. Oke, kita langsung masuk ke materi pertama. Apa yang dimaksud dengan perencanaan karir pegawai? Kira-kira nih teman-teman, ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan perencanaan karir pegawai? Ada yang tahu? Profesi untuk kedepannya ya, Bu? Iya, betul. Ada lagi nggak yang mau berpendapat apa itu perencanaan karir pegawai? Merencanakan karir seseorang pegawai di masa yang akan datang ya, Bu? Iya, betul banget. Kurang lebih apa yang disampaikan itu oleh teman-teman kalian tuh sama ya. Nah, tapi Ibu di sini akan menjelaskan beberapa pendapat dari ahli. Yang pertama itu dari Gibson, yang berpendapat bahwa karir merupakan serangkaian sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan aktivitas kerja selama rentang waktu kehidupan seorang dan rangkaian aktivitas yang terus berkelanjutan. Lalu, menurut Murray, beliau berpendapat bahwa karir dapat dikatakan sebagai suatu rentangan aktivitas pekerjaan yang saling berhubungan. Dalam hal ini, seseorang memajukan kehidupannya dengan melibatkan berbagai perilaku, kemampuan, sikap, kebutuhan, aspirasi, dan cita-cita sebagai satu rentang hidupnya sendiri atau the span of one life. Namun, menurut Ibnu Yahya, beliau berpendapat secara keseluruhan apa sih yang dimaksud dengan perencanaan karir. Nah, menurut mereka berpendapat bahwa perencanaan karir adalah kegiatan yang membuat seseorang individu untuk bertanggung jawab dan mengembangkan karirnya. Oke, bisa Ibu lanjut teman-teman? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu.
Selanjutnya nih, ke materi yang kedua. Apa saja yang termasuk dalam jenis sarana perencanaan karir pegawai? Kira-kira nih teman-teman, ada yang tahu nggak apa saja sih? Saya tahu, Bu. Apa itu? Ada promosi, mutasi, dan demosi. Iya, good job. Keren, Putriana. Sama saya yang dikatakan oleh Putriana, yaitu mutasi, promosi, dan demosi. Ibu jelaskan satu-satu ya. Untuk mutasi, apa itu yang dimaksudkan mutasi? Mutasi merupakan perubahan mengenai seseorang pegawai. Apa itu perubahan? Seperti apa? Pengangkatan, lalu juga ada pemindahan, dan lain-lain. Lalu kalau promosi apa? Promosi itu adalah pemindahan karyawan dari satu posisi atau jabatan ke posisi atau jabatan yang lebih tinggi. Tentunya dengan gaji, fasilitas, dan tanggung jawab yang lebih besar juga. Lalu apa dengan demosi? Demosi itu adalah perubahan jabatan atau penurunan jabatan seseorang ke yang lebih rendah. Kenapa? Hal itu didasarkan adanya penurunan dari kemampuan, kinerja, dan lainnya, prestasi-prestasi lainnya dan penurunan. Makanya pegawai tersebut diturunkan. Gitu ya teman-teman. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Saya ingin bertanya, Bu. Boleh. Tadi kan Ibu udah menjelaskan ya pengertian dari mutasi dan juga promosi. Lalu apa sih Bu perbedaan dari mutasi dan juga promosi? Oke, baik. Terima kasih Chania atas pertanyaannya. Mutasi dan promosi. Apa perbedaannya? Yang pertama, kalau mutasi. Mutasi itu adalah pemindahan karyawan, itu dia yang ke samping. Contohnya, ada si A. Dia itu berada di divisi humas. Lalu beberapa bulan kemudian dia dipindahkan ke divisi kerjasama atau umum. Nah, itu kan masih sejajar ya. Sedangkan kalau promosi, seperti yang Ibu telah jelaskan sebelumnya, dia ada penaikan, pemindahan jabatan yang lebih tinggi. Nah, kayak misalkan dia merupakan si A ini adalah anggota dari divisi humas dan kerjasama. Lalu beberapa bulan kemudian karena kinerjanya bagus dan beberapa hal yang membuat dia akhirnya dinaikkan menjadi kepala divisi humas dan kerjasama. Seperti itu, Chania. Apa bisa dapat mengerti? Mengerti, Bu. Makasih ya, Bu. Iya. Oke. Selanjutnya nih teman-teman, ada contoh kasus ya. Nah, di sini nantinya yang bisa jawab bisa nilainya nanti akan Ibu tambahkan ke berapa kayak misalkan UAS atau hal yang lainnya. Pokoknya ada penambahan nilai lah kalau ada yang bisa menjawab dari contoh kasus ini. Yang pertama nih, Ibu bacakan ya. Randy merupakan kepala divisi humas di perusahaan PT Astra Market. Lalu pada bulan Juli 2019, Randy dipindahkan menjadi kepala divisi umum. Nah, kira-kira nih, dari contoh kasus tersebut, kemanakah kategori dari contoh kasus tersebut ke yang jenis sarana perencanaan karir yang telah Ibu sebutkan sebelumnya? Anda bisa jawab? Saya, Bu. Kemana tuh kira-kira? Ke mutasi, Bu, karena pemindahannya itu ke samping, Bu. Oh, betul. Lalu ada lagi yang ingin jawab? Saya, Bu, mutasi bukan, Bu. Kenapa tuh kira-kira? Jadi hal itu dikarenakan tidak adanya peningkatan jabatan dari Randy, Bu. Ya, betul banget. Oke, ada penambahan nilai ya untuk Mei dan juga Jania. Oke, Ibu lanjut ke slide selanjutnya. Ini ada tujuan perencanaan karir pegawai. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah lebih untuk mendorong individu untuk mengeksplorasi dan juga mengumpulkan informasi tentang berbagai
pendidikan dan peluang karir di luar sana, sehingga memungkinkan mereka untuk mengembangkan tujuan karir yang lebih realistis gitu. Gitu ya teman-teman. Oke, kira-kira nih kan kemarin udah Ibu minta ke kalian untuk membaca atau dari sumber bacaan lain, entah dari jurnal, internet, atau apapun. Kira-kira nih, ada yang bisa ditambahkan nggak dari materi Ibu hari ini? Ibu, saya izin menambahkan ya, Bu. Boleh, silakan. Dari yang sudah saya baca, promosi itu adalah perubahan posisi atau jabatan atau tempat kerja yang dilakukan manajemen perusahaan kepada karyawan perusahaan secara vertikal. Ya. Itu menurut siapa? Boleh tahu? Itu menurut Budianto tahun 2013, Bu. Oke. Terima kasih Adis. Lalu ada yang ingin menambahkan lagi? Kira-kira nih, Saya, Bu. gimana tuh, Mi? Ada nggak yang ditambahkan? Menurut Dillard ya Bu, tahun 1987, yaitu yang pertama adakan kesadaran diri dan pemahaman diri, yang kedua mencapai kepuasan pribadi, yang ketiga mempersiapkan diri pada penempatan yang memadai, dan yang keempat mengefisiensikan waktu dan usaha yang dilakukan dalam berkarir ya Bu. Iya, betul. Ya, benar. Kalau tadi dari Mei itu bisa termasuk ke tujuan perencanaan karir. Oke, terima kasih kepada Adis dan Mei. Oke, selanjutnya karena waktu telah menunjukkan pukul 12 siang yang menandakan kelas ini akan berakhir. Sebelum itu, Ibu ingin meminta salah satu dari kalian yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa ya? Saya, Bu. Izin Boleh. menyimpulkan. Silakan. Jadi, materi hari ini membahas terkait perencanaan karir pegawai yang mempunyai maksud sebagai perencanaan dan pengembangan karirnya. Ada 3 jenis dari sarana perencanaan karir, yaitu promosi, mutasi, dan demosi. Tujuan dari perencanaan karir pegawai ini adalah agar individu lebih mengembangkan karirnya secara lebih realistis lagi. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Putri Dana atas kesimpulannya yang telah diberikan ya. Oke, untuk itu karena tadi Bunda bilangnya ada waktu sudah menunjukkan pukul 12. Terima kasih untuk kalian yang telah berpartisipatif dengan aktif untuk mau on cam, terus juga mau untuk menjawab pertanyaan dan sebagainya macamnya. Ibu mengucapkan terima kasih. Itu tadi pembelajaran setengah hari kita hari ini tentang perencanaan karir. Semoga bermanfaat untuk kalian ke depannya. Dan untuk minggu depan, kita masih akan membahas tentang pembelajaran hari ini. Dan untuk tugas pertemuan hari ini ada ya. Nanti Ibu kirim di Google Classroom untuk bagaimana caranya dan beberapa tahapan untuk pengerjaannya sudah tertera jelas. Kalau memang ada ingin pertanyaan, tolong kumpulkan ke ketua kelas. Nanti biar ketua kelas langsung hubungi ke Ibu. Oke. Ibu harap itu tadi pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Terima kasih. Ibu.